Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba, qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Qala wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Hadirin jamaah salat Isya. Saderenge nyuwun ngapunten menawi bahasa Jawane mboten patek saged. Ini biasane bahasa Indonesia mboten napa-napa nggih. Campuran lah apa, Indonesia lah apa, bisa nanggapi semua. Angger aja bahasa Inggris. Nggih. Mari pertama kali kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kanten sampai saat niki, detik niki Allah Subhanahu wa taala tesih maringi kenikmatan dumateng kita, masih maringi hidayah maring kita nggih saged melampaui perintahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, nggih saged melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bukan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluknya, kan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat sholat Isya ini hanya kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala pilih saja, kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya, yaitu yang mana Allah Subhanahu wa taala pilih kita dari sekian seluruh makhluknya, dari sekian hamba-hambanya yang bisa melaksanakan sholat Isya, hanya beberapa dari hambanya saja, bukan seluruh hambanya. Allah Ta'ala beri kenikmatan untuk bisa mengerjakan sholat Isya. Maka dengan nikmat bisa mengerjakan sholat Isya ini harus kita syukuri yang begitu besar. Berjamaah juga perintahnya Allah Ta'ala dan juga sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi sholat Isya secara berjamaah kita sudah menunaikan perintahnya Allah SWT dan juga kita mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Bisa melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, kalau tidak ditolong oleh Allah SWT tidak bisa kita mengerjakannya. Walaupun kalau orang ini mendukung kita, memerintahkan kita, mengajak kita, akan tetapi kalau belum ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini tidak bisa mengerjakan sholat Isya. Kita tadi sebelum Isya mungkin tidak ada yang mengajak kita, mungkin tidak ada yang maksa kita, akan tetapi karena karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga Allah tolong kita bisa melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala memilih kita, Allah Subhanahu wa taala sibukkan kepada kita ke dalam perkara, ke dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala senangi. Itu bukan kepada hal-hal yang kita senangi. Kalau kita senangi mungkin dari kita ingin malam kita ini jalan-jalan, ingin malam kita ini kemana mau kita, kemana keinginan kita, kemana nafsu kita, itu kalau kemauan kita. Akan tapi diri kita ini dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan Allah SWT mengetahui apa yang ada dalam diri kita, dan Allah SWT mengetahui apa yang baik untuk kita, dan Allah SWT mengetahui apa yang akan terjadi kepada kita. Allah SWT tolong kita kepada kebaikan, berarti Allah SWT akan pilih kita sebagai kekasihnya. Allah SWT sibukkan kepada kita dalam kebaikan, berarti Allah SWT akan memilih kita sebagai penduduk surganya. Amin Allahumma. Hadirin jamaah salat Isya, begitu banyak nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, sehingga Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'annya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita ini ingin menghitung nikmat Allah SWT, la tuhsuha, niscaya kita ini tidak akan bisa mampu, tidak bisa menghitung nikmatnya Allah SWT. Nikmat dari bangun tidur, nikmat dari melangkahkan kaki kita, nikmat dari melekkan mata kita, memejamkan mata kita, nikmat dari segala nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, niscaya kita ini tidak akan bisa menghitungnya. Seorang ulama telah mengibaratkan apabila ingin menghitung nikmat Allah SWT, apabila laut-lautan, air yang ada di lautan, yang di samudra dijadikan tintanya, ranting-ranting pohon, akar-akar pohon dijadikan penanya, kertas-kertas ataupun dedaunan yang dijadikan kertasnya, untuk menulis nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang secara tidak akan cukup. Begitu banyak air yang di lautan, samudra yang begitu luas, tintanya saja tidak mencukupi untuk menulis nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hitung pakai jari, apalagi kita hitung pakai kalkulator, niscaya tidak akan cukup untuk menulis nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita ini harus kita syukuri. Maka bagaimana kita mensyukurinya? Cara mensyukurnya itu bagaimana nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita ini, yaitu kita gunakan untuk menyenangkan yang memberikan nikmat kepada kita, yaitu untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita gunakan nikmat tersebut untuk kebaikan, yaitu kita syukuri nikmat tersebut untuk menyenangkan, untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah SWT memberikan kita kaki, bagaimana kaki ini kita langkahkan untuk menuju masjidnya Allah SWT, untuk mengajak orang-orang untuk mengajak ke masjid, itu melangkahkan kaki kita ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah. Maka bagaimana kalau ada panggilan salat, kita ini bergegas melaksanakan salat. Begitu juga pendengaran kita, Allah SWT memberikan nikmat telinga itu untuk mendengar, bagaimana pendengaran kita ini pendengaran yang Allah SWT ridhoi, yaitu kita mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan hal-hal yang Allah SWT ridhoi, bukan hal-hal yang Allah SWT murkai, yaitu naudzubillah mendengarkan musik ataupun sebagainya. Begitu juga tangan kita, gunanya untuk memegang, yaitu bagaimana kita memegang Al-Quran atau memegang tasbih atau memegang perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Jangan kita gunakan tangan kita untuk memegang yang hal-hal Allah Subhanahu wa taala larang, yaitu hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Begitu juga mata kita untuk memandang hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, memandang Al-Quran, memandang makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan semestinya kita pandang, bukan kepada hal-hal yang Allah SWT mestinya murka kepada hal tersebut, yaitu Allah SWT menciptakan makhluk ini yang begitu istimewa. Innal insana laqad khalaqna surat Atin ini laqad khalaqnakum fi ahsani taqwim. Sungguh Allah SWT telah menciptakan makhluk ini dengan sempurnanya makhluk. Itu dari juta-jutaan makhluk manusialah yang Allah SWT sempurnakan. Yaitu Allah SWT berikan akal, Allah SWT memberikan pikiran, Allah SWT memberikan otak.
Bukan dengan binatang. Binatang Allah Ta'ala berikan otak, akan tapi tidak Allah Ta'ala berikan pikiran. Ada juga yang Allah Ta'ala berikan pikiran, akan tapi tidak berikan otak. Akan tapi manusia sempurna, yaitu diberikan otak, diberikan pikiran, diberikan akal. Maka sudah menjadi fitrahnya manusia apabila manusia ini mencintai ataupun manusia ini menyayangi hal-hal yang bagus-bagus. Itu sudah menjadi fitrahnya manusia, sudah qudratullah. Manusia ini mencintai hal-hal yang indah-indah. Yaitu yang indah-indah itu bagaimana? Yang indah-indah yang bagaimana? Yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Perempuan emang sungguh indah, apalagi cantik, apalagi parasnya yang indah. Emang nikmat untuk dipandang, akan tapi pandangan tersebut bagi laki-laki tidak boleh dipandang. Maka bagaimana pandangan kita ini? Kita jaga untuk tidak melihat perkara yang Allah SWT larang, untuk tidak melihat perkara yang Allah SWT haramkan kepada kita. Kan tapi kita gunakan pandangan kita ini pandangan yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat kita ini bisa mengerjakan sholat Isya itu karena ada nikmat iman yang dahulu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita tidak pernah meminta, kita tidak pernah membayar nikmat iman tersebut, akan tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat iman kepada diri kita, dan Allah Ta'ala memberikan nikmat Islam kepada diri kita. Nikmat iman dan nikmat Islam inilah Allah Subhanahu wa taala masih belum kiamatkan dunia. Nikmat iman Islam inilah lebih mahal daripada Ka'bah dan seisinya. Yang mana dulu pada zaman Nabi Ibrahim Ka'bah ini hancur. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala belum kiamatkan dunia. Kapan terjadinya kiamat? Nanti akan terjadi waktu kiamat ketika tidak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. La taqumu sa'ah hatta la yuqalu Allah Allah. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah Allah, yaitu tidak ada lagi orang yang beriman di dunia. Ketika masih ada orang yang beriman di dunia, baik satu, maka dunia ini belum kiamat. Maka nikmat pentingnya satu orang Islam ini, satu orang iman ini, barokahnya orang iman ini masih menahan dunia dari kiamat. Masih mahal orang beriman daripada dunia dan seisinya, bahkan lebih mahal daripada Ka'bah dan Hajar Aswad. Maka harus kita syukur nikmat iman kita ini, nikmat Islam yang ada dalam diri kita ini. Yaitu mensyukurinya yaitu dengan menggunakan waktu kita, menggunakan iman kita ini untuk fisabilillah, untuk kebaikan-kebaikan, untuk mengajak teman kita yang belum mau ke masjid, mengajak saudara kita, keluarga kita yang belum sholat, yang belum ke masjid, bagaimana kita ajak mereka. Bagaimana kita beritahukan kepada mereka mengenai pentingnya sholat ke masjid, mengenai pentingnya sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah dilakukan oleh 2 orang lebih baik daripada 4 orang sholat sendiri-sendiri. Sholatnya 4 orang yang dilakukan dengan berjamaah lebih baik daripada 8 orang sholat sendiri-sendiri. 8 orang yang dilakukan secara berjamaah maka lebih baik daripada sholat beratus-ratus orang sholat sendiri-sendiri. Makin banyak jamaah yang kita buat, makin banyak jamaah yang ikut sholat dengan kita, maka lebih baik, makin banyak juga pahala yang akan kita dapatkan. Maka dari itu, bagaimana kita ajak saudara kita ajak tetangga-tetangga kita untuk meramaikan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena apabila ada salahnya dari kesalahan saya sendiri karena masih belajar,
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.